warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu pembuatan, kegunaan, dan reaksi pada unsur periode ketiga. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Sebelumnya kita ingat dulu bahwa unsur periode ketiga seluruhnya memiliki 3 kulit atom sehingga terletak pada periode ketiga dan terdiri dari 8 macam unsur yang kita hafalkan dengan kalimat nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Sedangkan nama-nama unsurnya kita harus ingat: Na natrium, Mg magnesium, Al aluminium, Si silikon, P fosfor, S sulfur atau belerang, Cl klorin, dan Ar argon. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan unsur periode ketiga. Unsur yang pertama adalah unsur natrium. Unsur natrium dibuat dari elektrolisis lelehan NaCl atau natrium klorida yang dicampur dengan CaCl2 atau kalsium klorida, dan ini disebut Seldown. Reaksinya adalah seperti ini: NaCl terurai menjadi Na+ ditambah Cl- pada katoda akan terbentuk logam Na. Kemudian pada anoda akan terbentuk gas klorin. Unsur yang kedua yaitu magnesium. Sama dengan natrium, magnesium itu dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCl2 atau magnesium klorida. Dalam industri, magnesium ini mula-mula dibuat dari air laut dan melalui beberapa tahap. Langkah pertama, air laut itu ditambahkan dengan CaO, kalsium oksida, akan menghasilkan endapan magnesium hidroksida atau MgOH2 kali. Kemudian MgOH2 kali ini ditambahkan dengan asam klorida akan membentuk larutan MgCl2 atau magnesium klorida dan air. Larutan MgCl2 ini kemudian diuapkan sehingga didapat kristal MgCl2. Selanjutnya kristal tersebut dipanaskan hingga meleleh dan selanjutnya reaksinya sama dengan natrium, yaitu dielektrolisis. Reaksinya nanti berubah menjadi MgCl2 terurai menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-, lalu pada katoda akan terbentuk nanti logam Mg dan di anoda terbentuk gas klorin. Kita lanjutkan membahas proses pembuatan unsur periode ketiga yang ketiga, yaitu aluminium. Aluminium dibuat dengan proses Hall-Héroult, di mana Al2O3 atau bauksit yang murni dicampurkan dengan Na3AlF6 atau kriolit, dan tujuan pencampuran ini adalah untuk menurunkan titik lebur atau titik leleh dari bauksit sehingga campuran tersebut memiliki titik didih 950 derajat Celcius. Dan Na3AlF6 ini juga berfungsi sebagai pelarut. Dalam proses elektrolisis selanjutnya, elektroda yang digunakan untuk pemurnian logam aluminium adalah kokas. Reaksi yang terjadi adalah bauksit atau Al2O3 terurai menjadi 2Al3+ ditambah 3O2-. Pada katoda nanti dihasilkan cairan Al murni, logam Al. Sedangkan pada anoda ini reaksinya dihasilkan gas oksigen juga gas karbon dioksida.
Kita lanjutkan dengan pembuatan silikon yang dibuat dari silika dicampur dengan kokas sebagai reduktor. Kristal murni silika itu disebut dengan kuarsa, sedangkan yang di sekitar kita yaitu pasir, agata atau akik, dan onyx itu merupakan campuran silika dengan sedikit zat pengotor. Campuran silika dan kokas tadi dipanaskan dalam suatu tanur bersuhu kurang lebih 3000 derajat Celcius, dan reaksi yang terjadi adalah SiO2 ditambah dengan C akan menghasilkan cairan Si murni ditambah gas karbon monoksida. Selanjutnya kita bahas pembuatan fosfor. Fosfor memiliki dua bentuk alotropi, yaitu ada fosfor merah dan fosfor putih. Fosfor putih itu diperoleh melalui proses Wohler dengan cara memanaskan kalsium fosfat atau Ca3PO4 dua kali ditambah dengan silikon oksida dan kokas pada suhu 1300 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi seperti ini, kalsium fosfat ditambah SiO2 ditambah kokas menghasilkan CaSO3 dan 10CO serta fosfor dalam bentuk P4. Kemudian fosfor merah itu diperoleh melalui pemanasan fosfor putih ini. Jadi jika dipanaskan akan mendapatkan alotropi fosfor merah. Selanjutnya adalah proses pembuatan belerang. Belerang itu dapat diambil langsung dari kawah gunung berapi, kemudian dimurnikan dengan cara fras. Caranya, belerang dicairkan dengan mengalirkan air yang sangat panas, yaitu suhunya 160 derajat Celcius dan tekanan 16 atm melalui sebuah pipa. Kemudian, setelah belerangnya menjadi cair, udara panas yaitu sekitar kurang lebih 25 atmosfer dipompakan untuk mengeluarkan belerang cair tersebut. Unsur yang berikutnya yaitu unsur klor dapat dibuat dengan dua macam cara. Yang pertama, elektrolisis leburan NaCl atau natrium klorida, bisa juga dengan elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan diafragma. Lalu yang terakhir adalah argon atau Ar, itu dibuat dengan cara destilasi udara cair. Itulah proses pembuatan unsur periode ketiga. Selanjutnya kita bahas tentang kegunaan unsur-unsur periode ketiga. Unsur yang pertama yaitu natrium, itu terdapat dalam bentuk NaCl atau natrium klorida, kita kenal sebagai garam dapur. Kemudian natrium benzoat itu digunakan untuk pengawetan makanan, misalnya sarden, kornet, dan sebagainya. Natrium hidroksida atau NaOH digunakan untuk pembuatan sabun, deterjen, dan juga pembuatan kertas. Natrium glutamat itu digunakan sebagai penyedap makanan. NaHCO3 itu disebut soda kue atau pengembang kue. Kegunaan lain adalah untuk memurnikan logam kalium, rubidium, dan cesium. Berikutnya logam magnesium itu digunakan pada pembuatan bahan pesawat terbang, yaitu logam magnesium yang merupakan gabungan antara Al dan Mg, jadi digabung magnesium. Kegunaan kedua digunakan pada proses produksi logam, lalu kaca, dan pembuatan semen. Magnesium juga digunakan untuk membuat lampu kilat. Kegunaan lain sebagai katalis pada reaksi organik.
katalis itu berfungsi untuk mempercepat reaksi. Dan magnesium digunakan juga untuk pemisahan sulfur dari besi dan baja. Kita lanjutkan membahas kegunaan dari aluminium. Yang pertama, sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga karena sifat aluminium yang ringan dan tahan karat. Aluminium hidroksida digunakan sebagai obat MAH karena dapat menetralkan asam lambung. Kemudian, aluminium sebagai bahan pembuat tawas atau zat penjernih air. Aluminium juga banyak digunakan untuk membuat konstruksi bangunan. Aluminium bisa juga untuk membuat permata yang berwarna-warni seperti sapir, topas, dan lain-lain. Kegunaan silikon yang pertama adalah sebagai bahan pembuat kaca, gelas, dan keramik. Silikon juga sebagai bahan pembuat semikonduktor, diode, dan chip komputer. Polimer silikon, SiO(Si) dan berantai panjang disebut polimer, itu merupakan pembuat pelumas, peralatan masak, dan bahan untuk implantasi. Silikon juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat enamal, lapisan pada logam, seperti pada porselen. Kita lanjutkan membahas kegunaan dari unsur fosfor. Fosfor putih digunakan untuk membuat bom asap karena jenis fosfor ini mudah bereaksi dengan oksigen dan mudah terbakar di udara. Sedangkan jenis fosfor merah digunakan sebagai bahan untuk membuat ujung korek api. Lalu kegunaan yang ketiga dari fosfor adalah sebagai bahan utama untuk pembuatan pupuk yang disebut pupuk fosfat, superfosfat, amofos, dan pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Kita lanjutkan kegunaan dari sulfur atau belerang. Yang pertama, sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Selanjutnya, H2SO4 ini sangat banyak kegunaannya dalam industri kimia. Belerang juga terdapat di dalam baterai. Kemudian sebagai bahan pembuat fungisida. Lalu kegunaan berikutnya adalah bahan pembuat pupuk Za, lambangnya NH4 kali SO4 atau amonium sulfat. Kegunaan berikutnya adalah bahan pembuat gips, yaitu pada saat ada yang patah tulang, rumusnya adalah CaSO4, kalsium sulfat. Lalu bisa juga digunakan sebagai obat pencahar, disebut senyawanya garam Inggris atau rumusnya MgSO4, magnesium sulfat. Garam Inggris ini adalah nama dagangnya. Kemudian terdapat juga pada seng sulfida atau ZNS. Ini adalah terdapat pada pelapis layar televisi. Berikutnya adalah kegunaan dari klorin. Klorin terdapat dalam kaporit yang memiliki rumus kimia CaClO2 kali, dan kaporit ini berfungsi sebagai desinfektan, penjernih air, dan juga pembunuh jentik-jentik. Klorin juga sebagai bahan pembuat pipa paralon atau disebut juga pipa PVC yang bersifat kuat dan tidak mudah patah. Klorin juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuat pestisida. Dan pada pembangkit PLTU serta PLTN, klorin ini digunakan sebagai zat pendingin.
Unsur yang terakhir dalam periode ketiga adalah argon, lambangnya AR. Argon digunakan pada bola lampu listrik dan kemudian digunakan sebagai gas pelindung inert pada proses pengelasan dan juga proses industri yang bersuhu tinggi. Argon juga digunakan untuk membuat sinar laser yang berwarna biru hijau. Berikut ini kita bahas 3 contoh soal unsur periode ketiga. Yang pertama, pada pembuatan aluminium dari bauksit dengan cara elektrolisis selalu ditambahkan kriolit atau Na3AlF6. Fungsi penambahan kriolit adalah ada A, B, C, D, E. Kita pilih jawaban yang benar. Diingat lagi bahwa kriolit atau Na3AlF6 itu berfungsi untuk menurunkan titik didih dan juga berfungsi sebagai pelarut dari Al2O3. Jadi di sini jawabannya yang betul adalah sebagai pelarut dari bauksit. Yang B ini seharusnya menurunkan titik leleh atau titik didih. Soal nomor 2, di antara oksida berikut yang bersifat amfoter adalah, diingat lagi pengertian amfoter adalah oksida yang bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bersifat sebagai basa. Diingat lagi Na2O dan MgO itu golongan 1A dan 2A ini logam kuat, jadi membentuk oksida basa. Nanti akan membentuk basa. Ini basanya adalah NaOH. Kalau Mg adalah MgOH 2 kali. Sedangkan Al2O3 itu dapat membentuk basa, juga dapat membentuk asam. Jadi yang amfoter adalah yang Al2O3. Dapat membentuk basanya adalah AlOH 3 kali. Ini basanya. Kemudian dapat juga membentuk asam. Asamnya itu adalah H3AlO3. Ini adalah asamnya. Jadi yang seperti ini disebut dengan amfoter. Sedangkan SiO2 dan Cl2O7 ini membentuk asam. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Unsur periode ketiga yang dibuat dengan cara elektrolisis adalah, kita ingat lagi pada unsur periode ketiga ada 4 macam unsur yang dibuat dengan proses elektrolisis, yaitu natrium, magnesium, aluminium, dan klorin. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 3 ini adalah yang B. Natrium, magnesium, aluminium, dan klorin. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang unsur periode ketiga telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal untuk evaluasi diri kalian. Yang pertama, terdapat pernyataan tentang proses ekstraksi Al 1, 2, 3, 4. Kalian diminta memilih yang tepat di antara pilihan 4 macam proses. Kemudian soal yang kedua yang ditanyakan adalah unsur periode ketiga yang diperoleh dengan cara destilasi. Soal yang ketiga, terdapat 3 macam ciri unsur periode ketiga, disesuaikan dengan unsur manakah yang memiliki ciri-ciri tersebut. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang unsur periode ketiga telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.